ada di beberapa kampus yang dimana kampusnya itu di bawah Kemenristek. Nah, kalau di ekonomi syariah itu walaupun ada salah satunya di UPN Veteran Jakarta yang dimana UPN Veteran Jakarta di bawah Kemenristek, tapi rata-rata ekonomi syariah itu berada di bawah naungan Kemenag, yang biasa kita sebut di UIN. Nah, UIN kan itu di bawah Kemenag ya. Nah, jadi perbedaannya itu kalau ekonomi syariah di bawah Kemenag, kalau ekonomi Islam di bawah Kemenristek Dikti. Terus yang kedua juga kalau ekonomi Islam itu kayak misalnya di UB, di UI, terus juga di Undip, di UPI itu mata kuliahnya itu dominan ke arah hitung-hitungan ekonomi kayak misalnya waktu aku semester 1 itu kan ngejalanin mata kuliah yang dimana ada mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis, pengantar ekonomi, pengantar manajemen, terus juga yang ke satu gitu. Karena di ekonomi Islam ini ekonomi makro dan mikronya nggak dipelajarin cuman di semester 1 misalnya, itu enggak, itu dipelajarin juga di semester-semester ke depannya yang dimana ada ekonomi makro 2, ekonomi mikro 2 gitu. Nah, jadi ekonomi Islam itu lebih ke arah hitung-hitungan ekonominya gitu. Sedangkan kalau ekonomi syariah yang waktu itu saya bercerita, berbagi sharing dengan teman saya yang di ekonomi syariah di UIN, itu ternyata pada saat semester 1 itu mata kuliahnya dominan ke arah kayak hukum syariahnya, dalil-dalil tentang ekonomi, hafalan, terus juga masih berbau agama gitu. Di ekonomi Islam juga ada di semester satunya kita belajar fikih muamalah, tapi lebih dimaksimalkan, lebih diperbanyak SKS-nya itu ke dalam mata kuliah yang berbau ekonomi secara hitung-hitungan gitu. Jadi gitu. Dan yang ketiga juga ada ekonomi Islam tuh kalau di universitas apa ya, di Universitas Brawijaya itu maksudnya ke dalam prodi. Nah, kalau ekonomi syariahnya itu masuk ke dalam jurusan. Jadi kayak tingkatannya itu fakultas, jurusan, baru prodi. Itu kalau di Universitas Brawijaya. Kayaknya sama juga deh di beberapa PTN yang di bawah naungan Kemenristek Dikti. Nah, tapi kalau ekonomi syariah itu rata-rata dari fakultas langsung ke jurusannya gitu. Jadi gitu sih, kurang lebihnya. Next slide, Kak. Di sini aku bakal ngejelasin kenapa milih ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Yang pertama pasti prospek kerjanya luas ya, bisa jadi konsultan, pendidik, dan lain-lainnya. Terus belajar ekonomi Islam juga tuh gak cuma belajar ekonomi Islamnya aja, tapi kita juga bakal belajar ekonomi konvensionalnya. Terus banyak peluang juga buat berinovasi dan berkarya karena masih minim literasi dan pengetahuan tentang ekonomi syariah. Terus yang terakhir juga bisa menghindari segala macam bentuk transaksi ekonomi yang mengandung riba. Bisa di next. Nah, di sini ada mata kuliahnya, itu ada ekonomi makro sama mikro yang konvensional atau umum maupun yang Islam. Terus ada manajemen keuangan Islam juga, fikih muamalah, pengantar ekonomi Islam, ekonometrika, perencanaan dan pemodelan bisnis Islam, statistik ekonomi, sama akuntansi syariah. Bisa di next. Oke, untuk saya selanjutnya itu ada konsentrasi studi yang ada di ekonomi Islam. Sebenarnya konsentrasi studi ini nggak semua univ ada. Maksudnya konsentrasi studi ini di ekonomi Islam tiap univ itu ada yang ada yang enggak. Nah, yang di slide ini konsentrasi studi yang ada di universitas aku yaitu Universitas Airlangga. Nah, konsentrasinya itu ada 4, yaitu ada manajemen strategik, teori keuangan dan investasi syariah, teori ekonomi Islam, dan akuntansi syariah. Kalau misalkan di UNER sendiri ini konsentrasi studi diambil di semester 6 dan fungsinya itu buat nanti jadi tema kalian pas nyusun skripsi gitu. Next slide, Kak. Nah, ini di ekonomi Islam ini, di ekonomi syariah, itu kemampuan yang diperlukan untuk menunjang perkuliahan itu apa aja sih? Nih, jadi aku bakal ngejelasin nih. Yang pertama itu senang mengakses dan membaca jurnal. Jadi sebagai mahasiswa itu apalagi apa ya? Jadi kan tugas akhir tuh skripsi. Nah, itu kalau misalnya kita nggak dibiasakan untuk bisa membaca jurnal ilmiah, kita nggak tahu
Jadi kita nggak tahu website jurnal ilmiah atau apa aja, terus juga kita nggak biasa untuk membaca jurnal ilmiah itu akan berdampak ke tugas akhir dan bisa juga berdampak ke semester-semester yang teman-teman bakalan jalani gitu kan. Karena di perkuliahan nanti tuh teman-teman akan berhadapan dengan dosen yang dimana dosen ini memberikan tugas, tapi mencari jawabannya harus berdasarkan jurnal ilmiah, artikel ilmiah, nggak boleh dari mana-mana, nggak boleh dari Kompasiana, nggak boleh dari Wikipedia apalagi, itu nggak boleh. Dan akan terkena plagiarism, dan itu merupakan kode etik sebagai seorang akademisi gitu kan. Jadi teman-teman ini harus apa ya? Kalau misal, jadi kan berbeda ya ketika kita membaca jurnal ilmiah dengan membaca buku itu berbeda. Kadang ketika kita membaca jurnal ilmiah itu terasa lebih berat gitu. Yang penting tuh teman-teman baca aja dulu. Yang penting tuh tahu kayak bab satunya apa dulu, bab duanya apa dulu. Jadi kayak runtut dulu gitu. Itu gak apa-apa gitu. Yang penting teman-teman biasa membaca jurnal gitu. Karena ada efeknya lah kalau teman-teman tuh senang membaca jurnal gitu ke IPK dan ke tugas akhir teman-teman nanti kalau misal udah kuliah. Terus yang kedua itu kritis. Jadi selama di kelas itu teman-teman jangan apa ya, jangan datang ke kelas monoton ngikutin alur dosen menjelaskan terus kayak kelar cabut, itu jangan. Sebisa mungkin teman-teman memaksimalkan waktu luang ketika dosen tidak menjelaskan, itu teman-teman langsung berpikir kritis bagaimana pada saat kelas itu tuh teman-teman maksimalin bertanya dengan dosen sehingga terjadi diskusi yang dimana dengan diskusi itu bisa jadi teman-teman dijadiin asisten dosen, dijadiin asisten penelitian yang dimana ketika teman-teman jadi asisten dosen, asisten penelitian, itu teman-teman bisa banget karirnya tuh kayak naik tangga gitu loh. Itu bisa banget. Jadi dengan memaksimalkan teman-teman di kelas itu pada saat kuliah, maksimalin ketika kelas itu, jangan cuma monoton ngikutin kelas, ngikutin teman, jangan. Nah, terus yang ketiga itu ada time management. Banyak dari kita tuh apa ya? Jadi kayak banyak nih waktu aku kuliah, banyak teman-teman yang kayak ikut organisasi, ikut berbagai macam kepanitiaan, tapi lupa akan kewajiban seorang mahasiswa, yaitu belajar gitu kan. Nah, jadi mereka utamakan waktu mereka untuk organisasi tidak masalah, tapi kayak mereka karena terlalu banyak aktivitas, jadi mereka kayak chaos gitu, mana yang harus diprioritasin. Nah, teman-teman, skill time management itu di perkuliahan tuh wajib punya, karena sangat berpengaruh lah teman-teman pada saat ntar kuliah nanti. Terus juga berwawasan luas sama kayak kritis tadi kurang lebih, dan problem solving ketika ada permasalahan di kayak misalnya di tugas kuliah atau permasalahan di perkuliahan tuh, kalau teman-teman nggak bisa nyelesain masalah itu, ya udah bakalan kacau gitu. Nah, jadi kayak problem solving tuh penting banget teman-teman kalau udah punya bisalah menjalani kuliah dengan baik gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada teamwork, yang dimana teamwork ini jadi gini, kalau di kelas selama perkuliahan itu benar-benar yang aku rasain di Universitas Brawijaya ya, itu full presentasi. Yang dimana presentasi kan kelompok udah pasti. Nah, jadi kayak kalau misalnya teamworknya jelek, kerjasama antar timnya jelek, ya udah nanti brandingan kalian jadi jelek, terus juga dosen juga menilai kalian tuh dengan nilai yang jelek. Jadi teamwork itu penting banget di perkuliahan, apalagi ya itu kayaknya hampir semua, nggak hampir juga sih, cuman ada beberapa dosen yang itu full, dosennya tuh nggak pernah ngejelasin, paling ngejelasin kalau misalnya udah sesi Q&A gitu. Jadi full presentasi kelompok. Dan yang terakhir tuh bahasa Inggris, itu penting banget bahasa Inggris. Jadi kemampuan yang diperlukan program itu penting banget bahasa Inggris. Kenapa? Karena rata-rata itu PDF-nya materi-materi dosen yang dikasih ke mahasiswa itu merupakan bahasa Inggris, full bahasa Inggris, enggak yang bahasa Indonesia. Ya ada beberapa dosen yang bahasa Indonesia, tapi kayak bahasa Inggris udah hal lumrah kalau udah di kuliah. Dan kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, kayak ya kerepotan, harus translate, harus nyari teman yang bisa bahasa Inggris, jadi kayak repot banget gitu. Jadi kayak penting banget teman-teman bisa menguasai bahasa Inggris kalau udah di kuliah gitu sih. Jadi bisa dipersiapkan lah dari sekarang. Next, Kak. Dalam prospek karir dari jurusan ekonomi Islam atau syariah, sebenarnya rata-rata pasti sama ya, itu ada analis keuangan, bisa jadi konsultan bisnis juga, ahli ekonomi Islam, konsultan keuangan, akuntan syariah, pendidik atau dosen, dan pengusaha. Jadi next, Kak.
Nah, terus univ mana aja yang ada jurusan ekonomi Islam sama Ekser, teman-teman bisa lihat di PPT-nya. Itu ada UI, Undip, Unpad, UPI, UB, UNER, UIN, Tazkiyah, UPIA, UPN Veteran Jakarta. Teman-teman bisa pilih salah satu dari kampus itu. Dari next, Kak. Ini juga ada saran tentang akun edukasi tentang bidang sama kelas. Yang follow di Instagram ada Greget Kalabuana, Sharvin ID, Keivan.id, Like Center, Literasi Zakat Wakaf, Pasar _modal _syariah, Muamalah _daily, dan Roni Helmi. Bisa di next, Kak. Oke, mungkin itu sekian presentasi dari jurusan Ekonomi Islam. Kalau misalkan ada yang ditanya, boleh ditanyakan teman-teman. Mungkin pertanyaannya di akhir aja kali ya, kayak untuk kita mempersingkat waktunya, Kak. Oke, Kak. Siap.